Eh, Sebelumnya mungkin perlu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Adianto Kurniawan. Kebetulan eh, beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu saya ditodong Pak Edi untuk ngisi webinar di trader merah putih. Nah, terus saya bilang, saya sudah lama nggak pegang mic, Pak. Ya udah nanti saya pegangkan mic-nya katanya. Eh, Terus bingung mau ngisi apa. Kali ini saya ingin ngisi yang ringan-ringan aja karena yang berat-berat sudah beberapa kali diisi oleh Mbak Sri Langkat dan kemudian sebelumnya Mas Vidi FX tentang teknikal-teknikal dari masing-masing. Nah, kali ini mungkin saya ingin bahas yang ringan-ringan aja kaitannya dengan psikologi trading, kemudian risk management dan juga money management. Suara saya mungkin bisa didengar. Tes 1, 2, 3. Cukup jelas, Kang. Cukup jelas, Kang. Sebelumnya saya minta maaf karena ada sedikit kendala teknis karena sudah lama nggak ngisi webinar. Kebetulan mikrofonnya juga ngadat, jadi akhirnya diakali pakai dua akun, satu di HP untuk video dan voice-nya, kemudian nanti untuk screen-nya lewat akun yang lain, lewat PC, supaya kita bisa lebih jelas apa yang saya maksudkan dan bisa lebih dipahami bagi teman-teman yang mengikuti webinar malam ini. Dan sebenarnya ini materi yang sangat-sangat dasar ya. Dasarnya dasar. Ini kalau lihat diri seperti kuda-kuda, belajar kuda-kuda. Harusnya sebelum belajar teknikal, sebelum belajar strategi trading apapun, harusnya materi yang ini bisa dipahami terlebih dahulu karena ini dasarnya dari semua strategi trading. Oke, kita malam ini akan berbicara mengenai strategi menghindari margin call agar trading tetap cuan. Ya. Kalau ada yang guyon mungkin bilang nggak usah OP aja, nggak usah OP kan nggak MC nanti. Ya benar, tapi kan nggak cuan gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang mempertahankan cuannya bagaimana gitu. Teman-teman sudah belajar dari Mbak Sri tentang apa namanya engulfing dan lain sebagainya, kemudian gimana OP di pucuk atas sell atau di pucuk buy bawah, tapi Senin depo, Selasa profit, Rabu profit, Kamis profit, Jumat MC. Karena marketnya tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Di Senin lagi, depo lagi, Selasa OP, Rabu profit, Kamis profit, Jumat diambil lagi sama brokernya. Sehingga kemudian akhirnya ganti lagi strategi trading yang lain. Ya. Pakai strategi yang lain ternyata sama aja. Ya. Profit, 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 MC. Jadi kemudian merasa seolah-olah ada yang nggak ada nih strategi yang profitable. Ya. Padahal
seharusnya kan strategi trading dibuat supaya profitable. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan margin call? Oh, sebelumnya disclaimer dulu ya. Semua informasi dan materi yang disampaikan dalam webinar ini bukanlah merupakan anjuran atau rekomendasi untuk membeli atau menjual di pasar modal atau pasar forex ataupun di komoditas. Kemudian setiap investasi dan trading pasti mempunyai potensi keuntungan serta resiko kerugian. Oleh karena itu, setiap investor dan trader harus membekali dirinya dengan pengetahuan yang cukup mengenai potensi keuntungan dan kerugian tersebut sebelum mengambil keputusan. Setiap keputusan investasi dan trading haruslah merupakan keputusan individu. Nggak boleh dibujuk orang, nggak boleh disuruh orang, sehingga tanggung jawabnya ada pada masing-masing individu yang membuat keputusan tersebut. Ini disclaimer di awal dulu. Kemudian apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan margin call? Ini supaya kita sebagai trader ya paham tentang sebenarnya arti yang sebenarnya, karena kadang-kadang kalau kita bercanda di media sosial ataupun di dalam pergaulan teman-teman trader seringkali berkonotasi bahwa yang namanya MC itu ya bangkrut habis modalnya, equity-nya. Kemudian sebenarnya pada kenyataannya margin call itu sebenarnya adalah notifikasi atau pemberitahuan dari broker forex yang kita gunakan yang memberitahukan bahwa sisa equity yang masih ada dalam akun trading kita itu sudah tidak mampu lagi untuk menahan floating loss trading kita. Artinya gampangannya loss kita sudah terlalu besar. Ya. Biasanya 90% dari equity kita itu kita sudah dikasih pemberitahuan atau dikasih warning atau dikasih notifikasi oleh broker. Ini loh, modalmu ini udah tidak cukup, ya modal $1.000 udah floating minus $900, ya, tinggal sisa $100, tinggal sisa $50, tinggal sisa $20. Nah, kalau di MetaTrader biasanya ditandai dengan kedip-kedip merah itu, kedip-kedip. Dan kemudian beberapa transaksi yang paling besar itu biasanya akan diputus oleh broker atau istilahnya stop out, mengalami stop out, di close oleh broker secara paksa supaya loss kita tidak bertambah besar. Kemudian urut dari yang paling besar. Kalau kita punya katakanlah 10 OP, 20 OP, yang paling besar dulu loss-nya akan di close oleh broker. Sesuai dengan prosentase stop out mereka. Ada yang mungkin 10%, ada yang mungkin 20%, 30%. Kalau broker-broker yang punya lisensi bagus biasanya bahkan sampai 50% itu mereka sudah melakukan stop out. Nah, jadi kalau zaman dulu ya karena teknologi masih belum semaju sekarang, biasanya nasabah atau kliennya itu ditelepon sama brokernya, Pak, ini dananya sudah hampir habis, mau di-inject atau di top up enggak? Kalau enggak nanti uang Bapak hilang, hangus dananya. Jadi cuman karena sekarang mungkin teknologinya sudah jauh lebih maju, internet lebih murah, koneksi lebih cepat, dan klien
trading juga semakin banyak, mungkin tidak agak kesulitan kalau harus nelponin satu-satu. Jadi biasanya bisa dikirim lewat email atau lewat pemberitahuan di MetaTrader-nya, kedip-kedip merah itu. Setelah itu nanti posisi yang loss-nya paling besar akan di-close dengan paksa. Dan kenapa kita harus menghindari margin call? Apa sih kita harus menghindari margin call? Ya, karena pada prinsipnya trading itu, ini menurut Mark Douglas, bahwa trading is not about being right or wrong, but it's about a probability game. Jadi trading itu bukan tentang benar apa salah, tapi tentang sebuah permainan probabilitas. Artinya begini, kita nggak pernah tahu nih 1 menit ke depan, 5 menit ke depan harga akan pasti naik atau pasti turun. Kita nggak pernah tahu apakah OP kita 1 menit ke depan akan profit atau malah loss. Artinya semua kemungkinan bisa terjadi. Semua probabilitas bisa terjadi. Karena sifatnya tidak menentu, berarti yang bisa kita lakukan adalah menjaga equity kita supaya tidak habis ketika OP kita salah. Ketika kita belajar trading di awal, oke lah ya, 1, 2, 3 kali MC, 1, 2, 3 kali MC. Cuman kan seharusnya kita evaluasi lagi penyebab MC-nya ini apa. Penyebab MC-nya ini apa? Apakah karena trading kita, atau cara kita, atau strategi kita. Tapi kalau sepengetahuan saya, ya, saya yakin teman-teman juga pasti pernah mengalami yang namanya margin call. Ya. Saya pun juga, cuman bedanya saya dengan teman-teman, saya mungkin lebih sering mengalami margin call sehingga lebih hafal kenapa dan bagaimana cara mengatasinya. Ya. Jadi kalau kita trading, ya, ini kita ibaratkan seperti kita sedang bertinju. Kita akan menyerang, ya, kita OP dengan tujuan untuk mendapatkan profit. OP, serang. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus bertahan. Ya. Jangan sampai kita tinju, ya, serang terus, kiri kanan, kemudian malah akhirnya kehabisan napas. Staminanya berkurang, staminanya menurun, nafasnya ngos-ngosan, konsentrasinya buyar, akhirnya kepukul lawan, KO. Ya. Itu trading itu juga seperti itu. Kita jangan sampai terlalu sibuk menyerang, terlalu sibuk OP, sampai lupa bahwa kita juga harus mempertahankan modal trading kita. Kalau ada yang bilang, MC itu biasa, nanti anggap aja biaya belajar, anggap aja modal usaha, ya, rugi itu biasa. Oke, rugi biasa, tapi MC jangan dihindari. MC itu dihindari. Kenapa? Karena kalau MC berarti kita sudah tidak punya modal lagi untuk meneruskan trading.
kita harus memikirkan caranya gimana supaya kita bisa depo lagi, ya, supaya kita bisa trading lagi, duitnya dari mana, kita harus cari lagi. Jadi lebih baik mempertahankan yang sekarang ada daripada harus mikirin gimana nih caranya cari uang lagi untuk bisa depo supaya bisa trading lagi. Jadi mending kita pikirkan bagaimana caranya kita mempertahankan equity dan kita masih bisa menyerang. Kita pikirkan caranya bertahan nih, kuda-kudanya kuat, tapi juga masih bisa nyerang jalan terus. Ya, ya berarti equity kita juga masih harus ada, masih harus cukup untuk bisa nyerang lagi. Mungkin kadang-kadang ada yang banyak yang berpikiran bahwa kita MC karena pakai strategi trading ini, kita MC karena pakai strategi trading itu, ya. Sehingga akhirnya gonta-ganti strategi trading karena berpikir bahwa ini nih nggak profitable nih, bikin saya MC. Padahal belum tentu. Semua strategi trading itu disusun, dibuat untuk mencari keuntungan. Kita bisa menemukan banyak strategi trading. Kita bisa menemukan banyak strategi trading, menggunakan banyak strategi trading, tapi ya, cuman ada satu cara saja agar kita bisa tetap bertahan, agar equity kita tetap bertahan, walaupun kita beberapa kali OP, beberapa kali menyerang lawan. Jadi ada ribuan cara untuk mendulang profit, untuk menyerang. Tapi hanya ada satu cara untuk bertahan, yaitu dengan money management. Nah, kemudian gimana sih cara kita menghindari margin call nih, supaya trading kita ini nggak bangkrut, supaya kita nggak harus depo lagi, supaya kita nggak harus ulang lagi dari awal. Sudah trading seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, bulan keempat MC. Ulang lagi dari awal, sebulan, 2 bulan, bulan ketiga MC. Terus gimana nih caranya supaya kita bisa bertahan, ya. Trading tapi nggak MC, profit tapi nggak MC, profitable tapi nggak MC. Ada 3 M, ya, yang bisa mendukung kesuksesan kita dalam trading. Yang pertama adalah mindset. Kemudian money management. Dan yang ketiga, M yang ketiga adalah method. Mindset ini menempati porsi paling besar. Ya. Kebanyakan kita berpikir bahwa metode lah yang harusnya porsinya paling besar, wong itu yang cari profit. Tapi ternyata mindset ini, ya, yang menduduki porsi paling besar. Kenapa? Karena kalau mindsetnya salah, pola pikir kita salah, ya kita nggak akan pernah sampai. Kita kan ya ngulang lagi dari awal. Karena mindset awalnya sudah salah. Metode ini hanyalah cara agar kita bisa mencapai tujuan. Cuman mindset ini adalah kendaraannya. Mindset ini pola pikir kita harus benar supaya kita punya kendaraan untuk bisa sampai ke sana. Sementara money management adalah bahan bakarnya. Nah, mindset apa sih sebenarnya? Yaitu pola pikir yang dimiliki oleh seorang trader bahwa
trading itu sebenarnya bukan cara yang cepat untuk bisa kaya. Ya. Tapi salah satu cara ya, untuk bisa berpenghasilan yang membutuhkan sebuah proses. Jadi nggak bisa instan, hari ini tipu, besok kaya, nggak bisa. Kemudian butuh waktu, butuh skill yang cukup yang kita butuhkan untuk bisa melakukan trading dengan profitable. Jadi pola pikirnya harus dibetulin dulu supaya bahwa kalau kita pengen cepat kaya ya jangan pakai trading, pakai cara yang lain lah, misalkan ngepet atau apa. Kalau trading ya kita butuh waktu nih. Nggak bisa depo hari ini, bulan depan udah bisa beli mobil ya, dengan modal yang hanya sekian dolar misalkan. Kemudian money management ini merupakan sebuah pengelolaan keuangan modal trading kita dan juga pengendalian risiko. Kita punya modal ini terbatas nih, ya hasil apa ya hasil THR tahun kemarin, sebagian untuk kebutuhan, sebagian untuk deposit trading. Nah, money management itu berupa pengelolaan keuangan dan pengendalian risiko yang harus dilakukan secara disiplin, karena kalau putus di tengah jalan nggak disiplin ya ambiar lagi, oleh seorang trader untuk mencegah terjadinya kerugian yang terlalu besar yang berpotensi membahayakan keamanan dari seluruh modal trading yang digunakan. Jadi singkatnya money management ini gimana kita ngatur lot size, kemudian seberapa besar kita menentukan risiko saat kita OP. Seringkali kita hanya memikirkan saya pengen profit sekian, jadi saya OP dengan lot sekian. Padahal di belakang sebuah OP selalu ada risiko yang harus siap ditanggung. Jangan berpikir bahwa kita hanya OP saja untuk mendapatkan profit, tapi tidak ada risiko. Pasti ada, risikonya pasti ada. Ya, karena seperti tadi dibilang bahwa ini adalah permainan probabilitas. Kalau nggak untung ya rugi. Yang perlu diatur adalah saat kita, kalau untung pasti berapapun kita terima ya. Tapi kalau rugi, ya, yang harus diatur adalah jangan sampai kerugian itu membahayakan modal kita, sehingga kita nggak bisa trading lagi. Jadi yang harus kita kedepankan adalah gimana caranya supaya walaupun hari ini loss, besok kita masih bisa trading lagi. Tanpa harus deposit lagi. Kemudian metode, nah metode ini barulah, ini metode atau strategi yang digunakan oleh seorang trader untuk mengambil keputusan kapan dia harus buy, beli, kapan dia harus sell, jual, kapan dia harus close, likuidasi posisi, dan kapan dia harus diem nungguin, nggak OP, nggak buy, nggak sell, nggak close. Ya. Jadi nunggu ini juga nunggu momen ya, bukan hanya nunggu floating loss ya. Nunggu momen kapan harus masuk pasar, kapan harus keluar pasar. Kemudian dengan adanya metode, ya, kita akan memiliki trading plan atau rencana trading yang jelas. Kapan harus beli, kapan harus jual, kapan harus close, berapa lotnya.
berapa stop loss-nya. Di awal harus jelas plan-nya. Dan plan itu harus kita jalankan, apapun resikonya. Jangan sampai kita sudah buat plan, tapi kita langgar sendiri. Sudah ditentukan SL-nya 30 pip, begitu lihat harga kok mintip-mintip mendekati SL, kemudian SL-nya digeser jauh, begitu didekati harga lagi, digeser lagi, menjauh lagi. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak sadar bahwa kerugian kita sudah terlalu besar. Sehingga kalau mau di close kok sayang, sudah demikian besar nih ruginya. Harusnya tadi biar kena SL aja. Ya, itu karena kita nggak mentaati trading plan kita sendiri. Kita sudah tentukan tadinya SL-nya cukup 30 pip. Harusnya ruginya cuma $30 misalkan. Sekarang karena digeser-geser jadi $280 ini minusnya. Sayang kalau di close sekarang. Kerugiannya terlalu besar. Itu karena kita tidak mentaati trading plan kita sendiri. Dan itu yang seringkali menyebabkan, salah satunya menyebabkan MC. Karena kita nggak mau mengikuti plan yang sudah kita tentukan. Misalnya digeser-geser menjauhi dari harga. Ya kalau harganya balik. Kalau enggak, ya akhirnya itu tadi MC. Nah, untuk menghindari margin call, ya, yang pertama kita tentukan dulu risk per trade-nya atau RPT-nya. Kemudian kita tentukan stop loss di setiap trade yang kita lakukan. Kemudian kita tentukan berapa sih lot size yang tepat di setiap trade sesuai dengan modal yang kita miliki. Ya. Kemudian gunakan leverage secukupnya aja. Jangan tergiur, oh di sana brokernya leverage-nya 1:2000. Wah, 1:2000 ya kecil. Itu broker yang sana tuh 1:1 unlimited. Jadi kayak gede-gedean leverage. Gede-gedean leverage. Nah, kenapa saya bilang gunakan leverage secukupnya? Ya supaya OP kita terkendali. Kita jadi lebih hemat OP. Ya. Kita nggak terus membabi buta OP kayak kalau tentara tuh kayak menggunakan mitrailleur. Ya. Padahal sebenarnya kita cukup 1 atau 2 kali tembakan untuk bisa mengenai sasaran. Nah, leverage yang terlalu besar itu akan membuat kita jadi dalam tanda kutip lupa diri nih bahwa sebenarnya ada equity yang harusnya dijaga. Kita jadi kayak fokus ke OP-nya terus, ngejar profitnya terus. Padahal tanpa disadari OP itu juga menggunakan margin, artinya modal kita kayak ditahan, artinya berkurang kemampuan equity-nya untuk OP lagi. Tambah banyak OP-nya ya margin yang digunakan makin besar. Sehingga sisa yang equity yang bebas untuk OP itu jadi semakin kecil. Nah, karena kita lupa diri, ya leverage-nya gede, terus OP-nya layer-layer ya, sehingga kemampuan account untuk menahan floating minus itu tidak diperhatikan lagi, lolos dari perhatian, lolos dari pantauan. Akhirnya apa? Ya akhirnya MC lagi karena leverage yang terlalu besar itu. Nah, sebenarnya kalau kita pakai leverage 1:500 itu sudah cukup besar. Ya.
Kalau bisa 1:100 sebenarnya lebih baik. Dulu kalau di ITC yang terakhir itu saya minta teman-teman itu pakai leverage 1:10. Karena kalau 1:50 itu masih bisa OP lagi. Tapi kalau 1:10 itu hanya bisa satu kali OP. Ya sudah, one shot aja. Ya. Profit atau loss. Dan leverage 1:10 ya MC-nya susah. MC-nya susah. Kemudian sebisa mungkin hindari untuk averaging atau martingale. Khususnya untuk teman-teman yang masih awal belajar trading atau masih pemula. Kenapa? Karena kalau averaging atau martingale, kesulitan terbesarnya adalah kita agak kebingungan untuk menentukan kapan nih saya harus cut loss. Karena sebenarnya kalau averaging atau martingale tidak ada istilah stop loss, ya, tidak ada istilah stop loss. Stop loss-nya adalah MC katanya. Jadi boleh dibilang averaging dan martingale ini adalah strategi trading yang win rate-nya 99%. Ya, kalau 99%, kita pas ketemu yang 99% senang ya. Tapi kalau yang pas ketemu yang 1% itu yang kadang menyesakkan dada. Ya. Ketemu yang 1% yang pas MC itu yang menyesakkan dada. Bukan saya bukan saya anti averaging atau martingale, ya. Saya juga ada akun terpisah ya yang menggunakan averaging. Tapi kalau kita ingin menggunakan averaging atau marting, lebih baik kita hitung dulu nih. Kita hitung dulu, katakanlah dalam tanda kutip cycle-nya ya, cycle-nya berapa kali OP ya. Kalau martingale mungkin berapa level OP-nya. Kalau lebih dari level itu ya harus ada stop loss-nya. Jadi misalkan dari 100% modal, kalau sudah floating minus 30% misalkan atau 20% misalkan harus ada pembatasnya, ya harus di cut loss atau harus pakai stop loss. Itu masih lebih aman daripada yang tanpa stop loss sama sekali. Nah, kemudian apa sih RPT itu, risk per trade? Yaitu nilai nominal atau prosentase dari modal trading yang siap kita resikokan, dalam tanda kutip siap hilang, ya, dalam transaksi perdagangan yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita mau OP, ya, itu kan pasti ada resikonya. Kalau profit, ya dapat keuntungan. Tapi kalau salah, kerugian ini berapa yang siap kita tanggung. Nah, ini yang disebut risk per trade. Bentuknya bisa prosentase, ya, sekian persen dari modal, atau nominal, sekian dolar. Bisa nominal dolar, bisa prosentase. Nah, yang namanya risiko trading itu kan ya ini kita trading sendiri nih. Berarti kita sendiri yang menentukan berapa sih sebenarnya seberapa besar risiko yang siap kita tanggung kalau
OP kita salah. Sekali trade, saran saya itu maksimal itu 4%. Maksimal ini. Sebisa mungkin jangan lebih. Karena kalau lebih biasanya apa ya? ganggu psikologi trading. Tapi ini pendapat pribadi ya. Artinya tiap orang belum tentu sama. Mungkin ada yang loss 10% masih bisa ketawa-ketawa, loss 20%, 30% masih bisa ketawa-ketawa. Tapi kalau saya menentukan loss maksimal ya hanya 4%. Itu sudah sangat besar 4%. Kalau kita punya modal 1.000, 4%-nya udah $40. Berarti sekitar 600.000. Kan lumayan. Dapat sepatu apa itu? Airwalk. Kemudian semakin besar modal trading kita, biasanya ya ini saya lihat dari teman-teman yang sudah handle modal-modal yang besar, itu mereka rata-rata maintain sekitar 0,5% sampai 1% dari modal. Artinya kalau modalnya katakanlah misalkan 100.000 US, ya mereka risknya paling gede ya 1% itu ya 1.000. $100. $100. $1.000 ya, $1.000. 1%. Ada yang mungkin hanya 0,5%, $500. Itu kalau kita mungkin udah besar. Nah, penentuan risiko trading inilah yang membedakan kita sebagai trader dengan mereka yang sifatnya atau sikapnya menjadi gambler. Sehingga nggak jarang kalau kadang orang mendeskripsikan bahwa trading itu judi. Ya, karena kadang-kadang sikap kita sendiri memperlakukan trading itu kayak judi. Ya, kita tidak menghitung dulu risk-nya berapa, hanya berpikir kalau lot-nya sekian, profit-nya sekian, kalau lot-nya sekian, profit-nya sekian. Tapi risk-nya kadang dilewati. Nah, untuk bisa sampai ke tujuan kita, untuk bisa kita sukses ya dalam trading kita, ya kita harus fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol nih market apakah akan naik, market apakah akan turun, kita nggak bisa kontrol. OP kita apakah akan profit, OP kita apakah akan loss, kita nggak bisa kontrol. Itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kontrol itu adalah berapa kita meresikokan trading kita. Berapa kita meresikokan modal kita untuk OP kita berikutnya. Hanya risk yang bisa kita kontrol. Ibaratnya kita sedang mengendarai mobil nih untuk mencapai tujuan. Yang bisa kita kontrol ya dashboard yang ada di depan kita nih. Untuk bisa sampai ke sana, ya bensinnya masih ada enggak? Kita cek di bahan bakar, indikator bahan bakar. Apakah E atau full? Kalau E ya hampir E, kita cari SPBU yang terdekat. Apakah mesinnya saat ini sudah panas atau belum? Kita lihat indikator temperatur. Kalau sudah panas ya berarti kita harus minggir dulu, berhenti sejenak, mendinginkan mesin, isi dengan pendingin radiator misalkan, coolant. Kemudian saat kita berkendara ya, apakah kita terlalu cepat nih? Kita lihat speedometernya. Ya.
Saat kita jalan di jalanan kampung dengan di jalanan di tol ya speednya juga lain. Jangan di jalan kampung kita pakai speed di jalan tol, nanti bisa dimaki-maki orang. Kebalikannya kalau kita jalan di jalan tol pakai speed jalan kampung ya kita diklaksonin mobil-mobil yang ada di belakang kita. Jadi dashboard itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. Sama seperti trading, ya kita kontrol equity, kita kontrol indikator, kita kontrol di mana stop loss kita. Nah, stop loss ini adalah salah satu tools sebenarnya kalau seringkali ya kita nggak sadar bahwa stop loss itu sebenarnya tools dari platform trading ya, yang kita gunakan misalkan MetaTrader untuk membatasi kerugian ya, supaya kerugiannya tidak membesar dan tidak terkendali. Jadi dengan adanya stop loss kita bisa membatasi kerugian dalam transaksi kita. Sebenarnya trading itu apa ya? Bisnis paling enak sebenarnya karena kita bisa menentukan seberapa besar loss yang siap kita tanggung. Beda dengan bisnis konvensional, misalkan buka rumah makan, buka butik, misalkan kita nggak bisa menentukan hari ini nih yang nggak laku berapa, yang basi berapa, yang baju yang robek nggak bisa dijual berapa. Kita nggak bisa menentukan itu. Tapi kalau trading kita bisa menentukan ini kalau salah OP-nya ya saya loss-nya hanya sekian. Ya. Jadi sebenarnya lebih lebih terukur risikonya kalau di trading. Nah, gimana sih cara menentukan stop loss? Stop loss ini kan tools dari money management. Banyak teman-teman yang mungkin kadang-kadang bingung, saya di mana nih harus menentukan stop loss? Kalau saya nge-buy nih, stop loss-nya taruh di mana? Karena seringkali kalau saya pasangi stop loss-nya kena, nanti terus harga lari ke TP. Ya, saya kan baper jadinya. Ya, seringkali memang kadang begitu ya, karena ya itu sebenarnya mekanisme market sih. Yang cari uang di market kan bukan cuma kita, tapi juga ada para pemodal besar yang lebih punya kuasa sebenarnya untuk giring harga itu mereka punya kuasa. Cuman bagaimanapun juga ya kita tetap harus pasang stop loss. Kalau buat saya stop loss itu wajib karena ini yang menyelamatkan modal trading saya. Ya. Ini yang membatasi kerugian saya sehingga lebih terkendali dan saya tidak panik dan saya tidak bingung ya karena harus nunggu floating loss yang terlalu besar, berharap-harap cemas, nggak bisa tidur, banyak pikiran, diajak ngomong nggak nyambung, disuruh makan nggak enak, diajak nonton nggak konsen. Tapi kalau kita punya stop loss, ya sudah paling banter resikonya adalah kena stop loss. Sudah itu aja. Tidak sampai habis. Karena sudah kita tentukan di awal. Ya itulah kenapa stop loss ini disebut sebagai tools dari money management karena dia bisa ngatur ini loss-nya seberapa besar. Nah, yang umum biasanya orang menempatkan stop loss itu di area resisten atau support sebelumnya. Atau kalau enggak ya di swing high atau swing low yang sebelumnya. Nah,
Sementara kalau teman-teman masih bingung gimana cara menentukan stop loss, bisa menggunakan bantuan indikator yang namanya average true range atau ATR. ATR. Ya. ATR ini ada di MetaTrader, indikator bawaan dari MetaTrader. Jadi semua MetaTrader pasti ada, semua platform trading harusnya ada. Apa itu ATR? Average True Range adalah sebuah indikator teknikal yang menunjukkan tingkat volatilitas harga secara rata-rata dalam periode waktu tertentu. Ini kalau di MetaTrader ini nanti ada di indikator, kemudian osilator, kemudian pilih average true range. Defaultnya kalau di MetaTrader itu period 14. Period 14. Teman-teman bisa bisa pelajari. Kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut, bisa ke babypips.com/forexpedia/average true range. Di sana ada penjelasannya, siapapun yang bikin, gimana cara ngitungnya. Ya. Kita kalau kita pakai indikatornya kadang-kadang nggak terlalu mikir detailnya, tapi yang dipikir gimana cara pakainya. Bentuknya kalau kita pasang tadi ATR, ini ada di window di bagian bawah karena dia masuk di bagian osilator. Osilator ini menunjukkan volatilitas harga. Jadi average itu kan rata-rata, range itu kan batasan ya, atau lebar dari sebuah candle. Kalau di candle di chart di time frame daily ya itu rata-rata candle harian. Kalau di time frame H1 ya rata-rata candle 1 jam. Nah, untuk menentukan stop loss kita gunakan aja 2 kali ATR. Sebagai contoh misalkan ini candle yang terakhir ini ya. Di sini terlihat ATR 14 menunjukkan 0,0010. Ini artinya candle yang terakhir ini dia ATR-nya adalah 10 pip ya. Jadi kalau misalkan kita nge-sell nih di sini, kita stop loss-nya taruh 2 kali 10 atau 20 pip di atas OP. Ya. Tinggal nanti tentukan misalkan risk reward-nya mau berapa. Apakah 1:1 ya berarti SL-nya 20 pip, TP-nya 20 pip. Kalau RR-nya 1:2 ya SL-nya 20 pip, TP-nya 40 pip. Jadi tinggal lihat harga ATR-nya pada candle ya. Sebaiknya sih candle yang sebelumnya yang sudah close ya. Karena kalau yang ini kan dia masih bergerak. Jadi masih belum final harga ATR-nya. Jadi tinggal lihat berapa ATR dari candle yang sebelumnya. Atau kalau lebih mau detail lagi, beberapa candle misalkan 14 candle ini ATR-nya di rata-rata. Nanti dikalikan 2. Ya kalau lebih mau detail lagi. Tapi sebenarnya satu aja udah cukup ya. Yang candle previous candle-nya ATR-nya berapa dikalikan 2 itu yang kita jadikan stop loss-nya. Kemudian lot size ya. Kadang-kadang teman-teman yang masih di awal bingung nih. Kalau tentukan
kalau modal saya 100, sebaiknya OP saya berapa lot yang aman. Kalau modal saya 500, lotnya berapa yang aman? Yang aman sih nggak ada ya. Tapi yang benar sih supaya psikologi trading kita terjaga. Artinya kewarasan kita dalam trading itu masih terjaga. Jadi kita masih bisa enjoy, masih bisa tetap relax walaupun kita sedang floating minus. Ya. Kalau saya sih prinsipnya gini, kalau lot size tradingmu benar, pasti psikologi tradingmu terjaga. Artinya kamu masih bisa menikmati hidup, masih bisa jalan, masih bisa nonton, masih bisa makan, masih bisa tidur nyenyak. Tapi kalau psikologi tradingmu terganggu, berarti ada yang salah dengan lot size tradingmu. Sebentar-bentar lihat HP, ngecek floating minusnya nambah berapa. Ya, lagi jalan sebentar, lihat lagi HP. Ini sekarang sudah berkurang atau belum loss-nya. Lagi nonton juga nggak bisa konsen karena terlalu fokus pada floating minusnya. Tidur pun juga gitu, nggak bisa tidur, sebentar-sebentar bangun, lihat HP, lihat laptop. Sekarang harga berapa? Jadi ya itu tadi, kalau lotnya benar, kita enjoy aja, relax, karena ya paling segitulah gitu. Tapi kalau lot kita tetap besar, ya, atau OP-nya kebanyakan, itu pasti akan mengganggu ya psikologi trading kita. Psikologi trading ya kondisi psikologis, kondisi kejiwaan, kondisi mental kita ketika sedang melakukan trading. Nah, terus gimana tentukan lot yang benar? Ya bukan yang benar sih, nggak ada yang benar dan nggak salah ya. Gimana menentukan lot yang tepat supaya psikologi trading kita ini terjaga? Kita bisa menggunakan bantuan position size calculator untuk ngitung lot. Ya. Ini bisa kita temukan di Baby Bips tadi. Ya. Jadi di sini ada, kita hanya menentukan 3 parameter aja. Kita bisa menentukan 3 parameter, yaitu balance, count balance kita berapa, kemudian risk per trade-nya tadi berapa persen, kemudian stop loss kita berapa pips, ya, sama pair-nya apa, ya, pair-nya apa. Setelah itu, setelah kita isi, kita tinggal calculate. Nanti akan muncul di sini nominal risk-nya, ya, nominal yang kita risikokan, kemudian berapa lot yang harus kita open. Ini coba kita lihat. Ini webnya, ya. Misalkan nih kita trading QU misalkan per juta umat, ya. Modal kita berapa? Misalkan 1.000 dolar. Kemudian kita meresikokan katakanlah 3%. Stop loss kita katakanlah 30 pip. Atau yang agak yang ganjil aja lah. 39 misalkan. Kemudian kita tinggal klik calculate. Nanti akan muncul bahwa kita meresikokan 3%, yaitu 30 dolar. Kemudian lot kita ya 0,0769. Ya kita tinggal bulatkan aja. Karena di MetaTrader kan cuma bisa 2 digit. 0,07 ya, atau 0,08. Bulatan ke bawah atau ke atas, terserah.
Kalau pembulatan ke bawah berarti kalau kena stop loss ya kita kurang dari $30. Kalau kita bulatkan ke atas 0,08 berarti kalau kena stop loss ya berarti $30 lebih sedikit. Jadi kita tinggal tentukan ini misalkan 2% misalkan. 2% stop loss-nya 50 pip misalkan. Kita calculate lagi. Ketemu 2%-nya dari $1.000 adalah $20. Kemudian lot yang harus kita open ya berarti 0,04. Ya. Ini account balance ya, jangan keliru apa namanya. Jadi bisa pakai acuan balance atau equity. Kalau kebetulan pas floating ya pakai acuannya equity supaya lebih aman lagi. Oh, sorry, sebentar. Oke, jadi sorry tadi share-nya belum, screen-nya belum di sini ya. Jadi di Baby Pips kita bisa pakai position size calculator-nya. Kita tinggal tentukan 4 parameter, 3 sebenarnya. Kita tentukan dulu misalkan kita trading untuk per pound USD, per juta umat ya. Kemudian modal trading kita $1.000 misalkan. Kemudian risk katakanlah 3% tadi. Kemudian stop loss-nya 27 misalkan. Kita tinggal calculate tick ya, keluar risk yang kita resikokan, modal yang kita resikokan $30 ya, 3% dari $100. Kemudian lot yang harus kita OP 0,11 ya, 0,11. Kemudian misalkan kita maksimal nih 4%. Kemudian stop loss-nya 60 pip. Klik. Nah, ketemu resikonya $40 yang kita resikokan. Kemudian lot yang harus kita OP 0,06 kalau pembulatan ke bawah atau 0,07 kalau pembulatan ke atas. Kalau pembulatan ke atas berarti kalau kena stop loss 60 pip nanti loss-nya $40 lebih sedikit. $40 lebih sedikit. Tapi kalau 0 pembulatan ke bawah 0,06 ketika kena stop loss $60 ya kurang dari $40, kurang sedikit. Itu jadi kita enak menentukan lot tanpa harus pusing, ya pakai aja kalkulator. Kemudian jadi tadi kita punya modal nih 1.000 misalkan. Kalau punya $10 ya masukkan ke account sen nanti jadi 1.000 sen. Kemudian kita tentukan misalkan resiko trade-nya 2%. Ya. $1.000 kali 2% berarti $20. Kalau kita punya stop loss 50 pip, ya berarti OP-nya 0,04 lot. Kalau kita punya risk dalam satu kali OP 5%, berarti kita meresikokan $50 dari modal trading kita. Kemudian stop loss-nya misalkan 50 pip, ya berarti kita OP-nya 0,1 lot.
Jadi dengan plan seperti ini satu-satunya hal yang sudah pasti kalau kena stop loss, duit saya hanya hilang $20 atau $50. Jadi kalau ada yang bilang market itu tidak pasti, ya ini satu-satunya hal yang pasti kalau kena stop loss. Duit kita hilang sekian dolar dari risk per trade sekian persen. Nah, sebenarnya ada tools lain yang lebih, ya kalau saya bilang lebih gampang, lebih enak, lebih menarik. Cuman ya ini kebetulan versi berbayar. Teman-teman bisa cari di MKL5, ya, tinggal search saja Trade Assistant. Ini ada yang versi MT4, ada yang versi MT5, ya. Ini enak, tinggal ya sama sih, apa namanya, ini berupa AI ya sebenarnya, berupa robot, berupa bot, berupa expert advisor. Ini tinggal sama seperti kalkulator tadi, tinggal masukkan persentase risk, kemudian stop loss-nya berapa pip, kemudian RR-nya berapa, 1:1 kah, 1:2 kah, dan visualnya lebih menarik karena kalau kita pernah pakai TradingView nanti penampilannya akan seperti TradingView. Jadi ini yang merah jambu ini kalau kena stop loss, tapi kalau profit yang hijau ini berapa. Ini nanti muncul angkanya semua. Kalau kena stop loss dapatnya berapa, hilangnya berapa dolar, kalau kena TP dapatnya berapa dolar. Cuman sayangnya berbayar. Kalau yang versi free-nya tadi, yang position size kalkulator tadi, cuman ngitung manual. Kalau ini sudah dihitungkan, begitu kita klik buy atau sell, dia langsung OP sesuai yang sudah ditentukan. Jadi ini bisa dipakai di market apapun. Kadang-kadang kan kalau kita antara market forex dengan market index CFD dan komoditi oil misalkan, kan leverage-nya kadang-kadang berbeda tuh. Sehingga kalau kita ngitung lot, ya kita mesti lebih teliti lagi kalau pakai kalkulator manual. Tapi kalau hanya sekedar forex aja cukup pakai kalkulator tadi bisa. Tapi kalau yang ini bisa kita pakai juga untuk CFD, gold, forex, komoditi, indeks, semuanya bisa kita pakai. Dan saya lihat sih cukup akurat ya, cukup akurat. Kalau teman-teman yang mungkin sudah levelnya profesional, saya sarankan sih pakai ini karena lebih gampang, lebih enak untuk OP. Dia bisa nentukan sendiri berdasarkan equity, berdasarkan lot. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Ya, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat atau disampaikan setelah sesi yang satu ini. Jadi hampir selesai ini sebenarnya.
untuk penjelasan materinya. Ini berarti staf video di sini. Aku masuk. Oh iya, ini ya. Saya share screen dulu. Oke. Ini tadi contoh ETR-nya. Jadi kita tinggal tentukan, misalkan ini ya. Ini kan candle yang sedang berjalan kurang 38 detik. Oke, ini kita tandai misalkan ini. Dia kurang sebentar kita pakai itu. ETR-nya yang candle terakhir adalah 12 pip. 12 kali 2 berarti 24 pip. Artinya misalkan ini kita lihat ini resisten nih. Ini juga support, break, jadi resisten. Nah, berarti area ini adalah area support become resisten. Jadi kita berharap ini akan mantul, turun. Ya. Berarti kita pakai, misalkan kita sell di sini, kita SL-nya 20 pip di atas. 20 pip dari OP. Areanya di sekitar ini. Oke, 20 pip. Berarti SL kita di 12 dengan 262. Oke, sekitar sinilah ya. Sell. Nah, tinggal RR-nya berapa? 1:1 atau 1:2. Kalau 1:1 ya berarti TP-nya 20 pip ke bawah. Ya. Berarti imbang 20 pip, 24 pip sama. Oke. Yang atas berarti di resisten lebih tinggi lagi, TP-nya di support. Oke. Nah, kalau misalkan RR-nya 1:2 ya berarti ini SL-nya 24, TP-nya berarti 48, bawah lagi. Berarti di area ini TP-nya kira-kira. Oke. Itu penggunaan ATR secara singkat ya. Cuman kalau misalkan teman-teman sudah punya metode yang lengkap dengan SL dan TP-nya ya akan lebih bagus lagi. Jadi mungkin tidak perlu ATR atau bisa juga dibandingkan misalkan ATR-nya berapa, kemudian dari sistem kita harusnya berapa. Kalau ATR-nya lebih tinggi, sebaiknya teman-teman gunakan yang TR karena secara data dia harusnya range-nya tuh segitu. Ya,
Harusnya range-nya tuh segitu, kita 2 kali lipatnya. Kenapa? Karena kita harus memberikan ruang pada harga untuk bergerak. Jangan sampai, misalkan kalau contoh yang Mbak Sri kemarin kan ada yang kena SL, padahal sebenarnya analisanya benar, begitu kena SL harga balik ke arah TP. Nah, mungkin dengan ATR ini ya bisa bisa diakali ya, mungkin hitungannya ATR-nya mungkin lebih longgar sehingga SL-nya bisa disesuaikan dengan ATR daripada terlalu sempit SL-nya tapi malah kena padahal sebenarnya analisanya benar. Nah, jadi kadang-kadang kita itu terobsesi pengen SL yang setipis-tipisnya. Padahal kan ya, seperti saya bilang tadi, harga itu butuh ruangan untuk bergerak. Jadi seringkali ya teman-teman kita yang bermodal besar itu memanipulasi dengan memberikan spike loncatan, padahal sebenarnya arahnya tidak seperti yang sudah sesuai dengan yang kita perkirakan. Jadi dia kalau di istilahnya liquidity sweep, jadi dia ngambil SL yang ada di atasnya, baru dia jalan ke TP kita. Nah, dengan menggunakan ATR mungkin ini bisa membantu teman-teman untuk menentukan stop loss yang sesuai lah ya, agar walaupun harga bentuk ekor seperti ini, tapi kita masih selamat OP-nya. Nah, kemudian tadi ini tool EA sebenarnya yang berbayar tadi. Saya bukan mempromosikan, tapi hanya saya menginformasikan karena ini bukan saya yang buat. Jadi bukan saya yang jualan, saya hanya customer, pembeli. Jadi dan kebetulan menggunakan. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kita bisa menentukan kalau ini kita OP-nya mau dikasih komen misalkan trader merah putih. Nanti di OP-nya akan muncul di komennya trader merah putih. Nah, di sini kita tentukan misalkan risk-nya katakanlah 1% lah. Kalau 0, kok kayaknya kebesaran 1% misalkan. Kemudian RR-nya berapa? Misalkan 1:2. Ya, 1:2. Di sini ini stop loss-nya 1, TP-nya 2. Rasio stop loss. RSL itu rasio stop loss. RTP itu rasio TP. Oke. Nah, kemudian nanti kita klik, artinya kita pakai acuan itu 1:2 RR-nya. Kemudian kita mau dia ngitung lot-nya secara otomatis, ini kita klik. Nah, ini tadinya 0,01, sekarang jadi 0,72. Ya, kemudian tadi hitungan kita SL-nya berapa? 24. 24 pip, berarti 240 poin. 240 poin. Oke. Kemudian kita klik lines ya, nanti dia muncul. Dia defaultnya nge-buy.
Kalau kita pengen nge-sell ya ini tinggal dibalik aja, SL-nya di atas. Oke. Nah, ini akan kelihatan SL-nya 22,2 pip. Kita set 24 misalkan. Ini nggak bisa pas karena dia harganya bergerak terus ya. Harganya bergerak terus. Dia bisa pas kalau kita pakai limit atau stop, buy stop atau buy limit, sell stop atau sell limit. Nah, di sini SL-nya 24,2, TP-nya 48,4 karena kita tentukan RR-nya 1:2. Oke. Nah, ini sudah sesuai tadi ATR tadi ya. Kemudian di sini muncul bahwa kalau di harga sekian SL-nya, kemudian kalau kena stop loss berarti loss-nya minus 142,78 dolar. Sementara kalau kena TP dapat 285,5 dolar. Oke. Jadi nominalnya keluar, pips-nya keluar, artinya pips-nya kelihatan, nominalnya kelihatan, harga value marketnya kelihatan, jadi bisa apa ya, bisa akurat kita nggak salah menghitung lot, kita nggak keliru menentukan SL karena visualnya jelas, SL-nya di area ini ya, OP-nya di area ini, TP-nya di area ini, jadi secara visual kelihatan semua. Dan enaknya ini untuk aset apapun hitungannya jelas. Misalkan nih kita pakai oil misalkan. Ya, misalkan pakai oil. Dia juga sama risk bisa risk 1%, kemudian apa namanya? Ya tinggal ganti ini karena ini pips di oil kadang beda, lebih lebar ya, apalagi indeks. Kita bisa pakai acuan price. Kita mau pasang SL-nya di harga berapa. Ya. Ini bisa kita pakai untuk buy limit juga sebenarnya. Jadi ini saya pasang gambarnya ya. Sorry, saya lebarkan dulu. Saya pengen nge-sell nih misalkan. Oh sorry, saya pengen buy limit di sini karena di sini ada support misalkan. Jadi buy-nya saya taruh di sini, tinggal SL-nya berapa, ya. Nanti dia menyesuaikan sendiri TP-nya. Oke. Dia menyesuaikan sendiri sesuai RR yang kita tentukan. Kalau RR-nya kita ubah, ya dia akan berubah otomatis. Kita ubah 3 misalkan. Dia naik sendiri. Dia naik. Lalu kalau kita tambah SL-nya, ya dia TP-nya nambah. Kita kurangi SL-nya, ya dia TP-nya berkurang. Nah, ini bisa untuk pending order ataupun order market. Jadi OP langsung atau pending order, dia bisa semua. Dan secara visual bisa kita kontrol. Nah, karena kadang-kadang gini, kalau misalkan indeks Nasdaq misalkan, kadang-kadang hitungan page-nya beda dengan Forex. Nah, tapi dengan bantuan tools ini, nggak ada salah lagi. Saya pernah pakai tools yang sebelumnya, kalau saya risk 0,25,
dia OP-nya dengan kemalinnya, jadi beda 10 kali lipat, kan fatal kalau kita pasang lot terlalu besar, tidak sesuai dengan yang kita harapkan nanti loss-nya. Itu aja sih gambarannya untuk tools trade assistant. Jadi saya rasa itu ya. Oke. Saya pikir itu semua yang sudah saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Harapannya sih semoga ada yang bermanfaat ya, buat tambahan informasi. Barangkali ada yang belum pernah tahu, tapi saya yakin semuanya sudah pernah tahu karena yang hadir ini mungkin guru-guru saya semua, senior-senior saya, Om Hendra, Pak Edi. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa ya saya minta waktu, saya jawab di kesempatan yang akan datang atau saya jadi langsung. Monggo silakan, bisa pakai chat atau pakai mic, silakan. Oke, seru ya, seru banget ya teman-teman ya. Yang disampaikan oleh Kang Abianto cukup menarik. Jadi ini memang saya pikir sebelum ini juga pastinya buat pemula ya, buat Kang Abianto ya, buat pemula wajib untuk tahu ini ya, Kang ya. Iya. Oke, teman, ini Kang berapa pertanyaannya kita batasin aja ya, 3 pertanyaan ya. Ya. Oke, teman-teman mungkin bisa langsung ditanya aja ya, 3 pertanyaan. Oke, silakan teman-teman yang bertanya, monggo silakan. Oke, saya jawab ini aja ya di kolom chat dulu ya. Gimana sih cara mengatasi FOMO? Ya, untuk mengatasi FOMO ya kita harus punya metode, yang pasti punya metode dulu. Kita itu mau pakai strategi trading apa, ya kan? Dengan metode baru jelas nih plannya, kapan harus nge-buy, kapan harus nge-sell. Kalau kelewatan ya udah nggak usah dikejar karena sudah lewat. Ngapain ngejar kereta yang sudah jalan gitu loh. Kemudian kalau ada yang nggak sesuai dengan plan, ya nggak usah OP. Masih ada kok kesempatan yang lain di pair yang lain, di time frame yang lain misalkan. Atau yang fokus gold ya sudah. Kalau misalkan ketinggalan kesempatan ya kenapa harus dikejar? Kalau dikejar malah resikonya lebih besar. Ya, harga sudah lari jauh, kita OP berarti kan stop loss kita harus sejauh OP yang tertinggal. Dan kita ya antara ngecilin lot atau memperbesar risk, ya kan? Ya sudah, yang sudah lewat ya ngapain harus dikejar? Kita hanya mengejar yang ada di depan mata nih, uang yang tergeletak di atas meja aja. Ya, kita hanya ngejar yang di atas meja aja, yang sudah di meja lain ya nggak usah dikejar. Kemudian pembuat EA Trade Assistant, kebetulan itu orang Rusia kalau nggak salah, bisa dicek di MGL 5. Oke, mat malam juga. Monggo kalau ada yang mau bertanya, sepertinya udah semua nih pertanyaan saya jawab. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kebetulan aku terlambat nih masuk nih, karena tadi komputer lagi di setting.
Oke, Ah, nggak ah, apa. ah. Ini apa namanya? Aku mau nanya ini. Ini tadi agak agak kelewat sedikit ini. Agak Mm-mm. kelewat sedikit. Ya, Saya lihat tadi itu alat bantu untuk ini ya, alat bantu untuk menentukan menentukan lot size. lot size ya. Ya, Itu kita harus gimana, Mas? Dalam arti kepemilikannya harus gimana? Kita kita download dari MQL oh, 5 gitu aja. siap. Oke, sebentar. Ambil trading, Mas. Sorry, Mas. Ini ya langsung ke kita lihat ke websitenya aja. Oh, ini berlangganan ya, Mas ya? Jadi nanti akan kalau kita buy ya, kalau Hmm. kita beli itu Hmm. akan terinstall di MT4 kita. Ya, tinggal Oh. MT4 kita yang default yang mana. Iya, 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 Jadi iya, iya. dia akan diinstal langsung ke MT4. Hmm. Jadi kayak kayak ngelink ke satu account. Iya, iya, Jadi iya, iya. ya itu harus apa ya? eh, harus harus jangan di uninstall berarti karena kalau di Iya, uninstall nanti hilang juga. iya, Soalnya kita iya, iya, bisa iya. kontak ke apa pembuatnya. Iya, 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 iya. Pembuatnya orang Rusia. Tadi pertanyaannya siapa pembuatnya ini ada di sini orang Rusia. Itu oke. Oke, Jadi oke, oke. ini pembuatnya. Kemudian ini kalau kita klik buy ya nanti akan ada Ini instruksi kita beli. untuk install. Nah, di install Iya, nanti dia akan terpasang di MT4, terpasang di MT4 sebagai IE. Jadi iya. masuknya di Expert Advisor. Ini kebetulan saya pasang di metanya Funded Next. Mas Safi udah anu ya, udah nyoba, Mas. Sudah Udah saya pakai. pernah nyoba ini. Saya pakai. Berapa lama, Mas? Berapa lama, Mas? Dari Desember kalau nggak salah. Oh, dari Desember kemarin ya. Ya, ya hampir 3 bulan. Performanya gimana, Mas? Oke sih, cepat juga. Artinya ya begitu kita apa namanya tentukan parameternya, ya, RR-nya berapa, range-nya berapa, kemudian SLTP-nya, udah tinggal klik buy atau klik sell, dia langsung OP. Dia langsung OP. Nggak Oke. perlu ngitung berapa lot, karena Oke, lotnya dia oke. yang hitung. Oke, oke, oke. Kalau forex kan gampang ya pakai kalkulator yang tadi bisa, cuman kadang-kadang saya trading di indeks Iya, iya, iya. karena leverage-nya beda, jadi hitungan harganya juga beda, 0,0 komanya sekian. Itu lain. Sorry ini Nah, aku dia bisa agak ngitung terlambat sendiri. agak terlambat masuk, jadi aku Oke, jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. aku apa ngikutinya yang ini gitu. Kalau Ya. yang apa awal-awal mungkin ya juga nggak belum tahu ini ya. Ya, tolong jangan salah paham, saya bukan promosi ini, cuman saya Bukan, menginformasikan apa yang saya enggak. pakai, jadi Ha, siapa tahu teman-teman juga ha, ha, sedang mencari, ya saya hanya Mung- menunjukkan aja. ha. Mungkin saya tambahin dikit ya. Sebenarnya
Ini kan punya orang Rusia ya. Ada punya orang Indonesia yang lebih lengkap lagi dari ini. Nah, itu. Nah, dan lebih Oh murah. gitu. Ya, Dan lebih murah. Ini kan harganya $100 tadi ya Mas ya. ya, ya. Ya, Ah, tapi nantilah ya saya informasikan. Monggo kalau yang Dia bisa membutuhkan bisa kontak Pak fitur Edi. tambahannya itu bisa ditentukan misalnya close bagian, misalnya, ya Hmm. kan. Kemudian apalagi ya kalau tarik close bagian atau close yang profit aja atau Hmm. close yang posisi buy aja, close posisi sell aja. Jadi lebih Oh lengkap ya, lagi, ya. lebih lengkap lagi fiturnya. Tapi ini udah keren sih yang ini, cuman Ini eh, kita bisa lihat misalkan eh, akun ini ya hmm, itu leverage berapa, kemudian eh, apa namanya margin call-nya di berapa persen, stop out-nya berapa persen. Jadi dia tidak melulu tentang eksekusi transaksi, tapi juga informasi mengenai account, simbol, dan lain-lain yang kita butuhkan. Ya, semua oke tergantung oke. kebutuhan sih ya. Artinya karena ini sudah menurut saya sudah cukup dan hitungannya tepat, ya sudah ini saya pakai. Itu aja sih pertimbangan saya. Kebetulan juga saya cari di teman-teman agak sulit dan kebetulan saya nemu, ya udah saya pakai langsung. Oke. Oke, ada Sip, Mas. yang lain? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. J, sama-sama. Mengenai indikator ATR, apakah penetapan SL-nya cuma berlaku di candle yang sedang running? Dalam arti setiap candle pastinya akan memiliki nilai yang berbeda-beda. Yes. Kemudian apakah setelah beda candle dan belum menyentuh SL perlu diperbarui lagi SL-nya? Yang seperti tadi saya bilang, kalau ingin lebih detail, karena kita pakai ETR 14, di ini aja dihitung rata-ratanya 14 candle ke belakang ETR-nya. Nanti itu akan dapat lebih presisi lah. Cuman ya makan waktu lebih banyak ya. Atau kalau ingin cepat ya, misalkan ekspresnya instannya ya, cari candle yang terbesar di antara 14 candle itu yang dipakai acuan. Itu juga bisa. Ya. Jadi tinggal mana yang sesuai untuk teman-teman sendiri. Itu untuk Pak Irfan ya. Oke, ada lagi? Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Siap. Sesinya selesai. Oke, satu pertanyaan lagi teman-teman, silakan monggo, mau chat, mau buka mic silakan. Oke, sepertinya nggak ada. Oke. Kang, terima kasih atas materi malam ini ya, sangat menarik sekali. Next, kalau memang nanti ada waktu, kita akan lanjutkan lagi. Kang Abi nanti di tanggal 3 juga hadir ya, Kang ya? Insya Allah, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Oke, Tanggal teman-teman mungkin 2. yang sudah tanggal Tipu. 2 ya. Tanda keliru. Tiketnya Kita keliru. sampai keliru lagi. Tanggal 28 harusnya 29. Iya. Harusnya tanggal 2. Aduh, gawat. Iya. Kalau tiketnya keliru gawat. Nah, iya, makanya. Makanya tadi saya confirm dulu ke Pak Dian. Pastiin dulu, pastiin dulu. Benar nih, Sabtu sore bukan. Kalau keliru, saya bengong di Monas. Iya. Bubar udah. Oke, terima kasih Kang ya. Buat teman-teman, mungkin kita ada rekamannya ya. Nanti mungkin teman bisa ulang materi kalau memang dirasa dulu bisa diulang. Kita nanti akan kita upload di YouTube Trader Merah Putih juga. Kita akan informasikan nanti di grup Telegram. Teman-teman bisa langsung join aja di grup Telegram kami ya, Trader Merah Putih.
Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat Terima beraktivitas kasih, semua Mas. ya. Terima kasih semua ya. Dan Thank kapok you. ya. Thank you semua. Thank you ya Kang ya. Thank you. Terima kasih semua ya. Thank you, bye. Thank you, thank you, thank you. Jadi